Selamat pagi Bu Made, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 topik kontemporer bisnis internasional. Hari ini kelompok kami mau bahas yang seru, yaitu tentang produk dan juga strategi distribusi dari Greenfield Dairy Company. Seperti yang kita tahu bahwa produk dan strategi distribusi ini memang memainkan peran yang sangat penting. Mereka adalah faktor yang vital yang menentukan keberhasilan dari suatu perusahaan. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu hendaknya tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen saja, tetapi produk tersebut juga harus berfokus pada manfaat, adanya value yang diterima oleh konsumen dari konsumsi atau penggunaan produk tersebut. Strategi produk ini berkaitan dengan penggolongan kategori produk dan jasa sesuai dengan kategori-kategori tertentu dan juga penempatan lini produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Perusahaan kemudian dapat menentukan strategi pasar, strategi pemasaran yang sesuai dengan kategori-kategori produk tersebut. Strategi pemasaran ini dapat berkaitan dengan desain kemasan, merek, trademarks, penggantian produk baru atau yang kita sebut sebagai warranties, kemudian adanya jangka waktu pengembangan produk baru dan juga pelayanan atau service yang disediakan oleh perusahaan kepada konsumen. Hal ini penting meskipun terlihat sepele karena penggunaan strategi yang salah dapat berakibat pada kerugian, ya kan, sudah capek-capek atau sudah keluar uang banyak, namun ternyata pemasaran yang dilakukan tidak memberikan manfaat yang maksimal. Oleh sebab itu, perusahaan ini harus benar-benar menyesuaikan strategi pemasaran yang digunakan dan juga kategori produk. Selain itu, berbicara mengenai produk life cycle, di sini perusahaan juga harus menentukan strategi yang sekiranya tepat berdasarkan tahapan-tahapan tertentu pada produk life cycle. Yang mana ada 4 tahap, kita tahu ada tahap introduction, kemudian growth, maturity, dan ada decline. Strategi yang digunakan pada tahap yang pertama, misalnya tahap introduction, pasti akan berbeda dengan strategi yang digunakan pada tahap-tahap yang lainnya. Oleh sebab itu, perusahaan juga harus melakukan penyesuaian, karena seperti yang kita tahu bahwa penggunaan strategi yang tepat ini dapat memberikan keuntungan, namun sebaliknya, penggunaan strategi yang salah atau yang tidak sesuai akan berakibat pada pemborosan biaya pemasaran yang juga berpengaruh terhadap kerugian yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Hal penting lainnya yang berkaitan dengan produk perusahaan adalah brand identification, yang dalam hal ini berhubungan dengan merek dan juga pemilihan nama yang sesuai dengan karakteristik dari produk yang dijual. Seperti yang kita tahu bahwa merek ini merupakan identitas dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Merek ini memiliki makna dan juga nilai yang tersendiri sehingga dia harus mampu membawa image yang benar dan juga yang baik terhadap konsumen. Selain itu, produk identification ini juga berkaitan dengan loyalitas konsumen atau yang lebih sering kita sebut sebagai brand loyalty. Yang dalam hal ini dia mengukur sejauh mana konsumen atau masyarakat itu dia mengenali produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan dalam hal ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu brand recognition, kemudian brand preference, dan yang pada tahap yang ultimate yang paling tertinggi yaitu brand insistence. Selain itu, berbicara mengenai strategi distribusi, perusahaan ini juga berkaitan dengan saluran distribusi dan juga intensitas saluran distribusi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam rangka untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dan juga menghemat biaya produksi. Pemilihan saluran distribusi ini juga merupakan faktor yang sangat penting, seperti yang kita tahu bahwa ketika perusahaan itu hendak mengambil keputusan ya terkait dengan lokasi produksinya, dia juga mempertimbangkan faktor dari saluran distribusi ini. Kira-kira dia berproduksi di suatu negara ini, saluran distribusinya gimana? Apakah memakan biaya atau saluran distribusi yang panjang dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dapat kita lihat di sini bahwa memang saluran distribusi ini juga memainkan peran yang sangat penting karena berkaitan dengan efisiensi dan juga jangkauan pasar dari perusahaan. Baik perusahaan itu mau menggunakan saluran distribusi yang langsung atau melalui perantara, semua itu tergantung pada kondisi atau lingkungan yang ada. Indonesia Country Head Sales and Marketing PT Ausasia Food menyatakan bahwa Greenfields merupakan pemimpin pasar untuk kategori susu segar. Greenfields meraih market share sebesar 57,1% untuk kategori susu segarnya pada tahun 2020. Memimpin pasar untuk kategori susu segar lepas dari upaya Greenfields mempertahankan mutu produk. Kemudian yang tak kalah penting adalah ketersediaan produk itu di seluruh Indonesia pastinya, distribusi rantai produksi yang tidak terputus dan terintegrasi. Kemudian pada tahun 2020, ahli produk susu dan produk pengolahan susu Greenfields mengeluarkan produk terbarunya yaitu Greenfields Fresh Jersey Milk, yang dimana ini diproduksi di pabrik Greenfields yang terintegrasi di Jawa Timur. Bisa dibilang bahwa Greenfields Dairy Company berada di tahap kematangan produk. Periode ini adalah periode pengembalian tertinggi dari suatu produk. Perusahaan yang telah mencapai
sasaran pangsa pasar, menikmati periode yang paling menguntungkan pada tahap ini. Merek-merek baru akan muncul di tahap ini sekalipun bersaing dengan jenis yang sama dari perusahaan yang sama pula, perubahan modal lebih sering terjadi. Periode ini adalah waktu untuk memanjangkan eksistensi produk, di mana pengaturan harga pada tahap ini menjadi naik turun juga seringkali diikuti dengan pemberian diskon yang ditujukan untuk mendapatkan konsumen baru seperti yang dilakukan oleh Greenfields seringkali. Pertempuran distribusi dilanjutkan dengan menggunakan saluran multidistribusi demi menjaga relevansi produksi susu segar mirip Greenfields di Indonesia. Ahli produk susu dan produk pengolahan susu Greenfields meluncurkan kemasan baru untuk seluruh rangkaian produknya yang terdiri dari fresh milk, UHT milk, yogurt drink, cheese, dan whipping cream. Kemasan yang baru hadir dalam beberapa fase di awal tahun 2021. Hal ini sangatlah masuk akal mengingat cara terbaik untuk mempertahankan penjualan dalam tahap ini adalah secara besar dengan sama dengan tahap pertumbuhan, yaitu jika konsumen sudah bosan dengan produk perusahaan, yang perlu dilakukan perusahaan adalah menciptakan produk baru atau setidaknya membuat produk perusahaan terbuat seolah-olah baru dengan mengubah kemasan, fitur tambahan, kualitas, dan sebagainya, sama seperti strategi Greenfields dalam memastikan produk mereka kelihatan baru dengan model kemasan yang berbeda pada tahun 2021. Ya, selamat pagi Bu Mada dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Priscilla Lavina dari kelompok 5, dan di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai strategi produk dan distribusi yang diterapkan oleh Greenfield ini. Nah, yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai strategi produk apa saja yang akan diterapkan oleh Greenfield untuk memenuhi pangsa pasar di Indonesia. Kita tahu bahwa konsumsi susu di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Data Kementerian Perindustrian menyebutkan tingkat konsumsi di Indonesia hanya sekitar 12 liter per kapita per tahunnya. Angka konsumsi susu ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang mencapai lebih dari 20 liter per kapita per tahunnya. Melihat situasi ini, Greenfield terus mengedukasi masyarakat untuk mengkonsumsi susu, khususnya susu segar dibandingkan dengan susu bubuk yang lebih dulu menjadi pilihan masyarakat. Dalam menyusun strategi produk, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Greenfield, di mana strategi produk ini dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama ada klasifikasi barang dan jasa, kemudian yang kedua adalah implikasi strategi marketing, dan yang ketiga adalah product line dan product mix. Mari kita masuk pada poin yang pertama, yaitu klasifikasi barang dan jasa. Produk Greenfield dalam bentuk B2C seperti di toko retail ataupun konsumen langsung, namun dia juga memberikan sistem B2B, di mana dia menyalurkan barangnya dalam jumlah yang sangat banyak kepada supermarket untuk dibagikan kepada konsumennya secara langsung. Nah, produk susu ini dihasilkan oleh Greenfield merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, sehingga pastinya sangat sering diperlukan bagi masyarakat untuk menambah kalsium dan energi tubuh sebelum mulai beraktivitas. Sehingga produk ini tuh juga termasuk ke dalam convenience product yang dapat dengan mudah ditemukan di berbagai gerai seperti Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Produk Greenfield ini juga termasuk klasifikasi barang untuk para konsumen dan bisnis yang mencakup seperti grosiran, retail, dan juga lain sebagainya. Nah, Greenfield ini memiliki peternakan sapi yang berada di Malang, Jawa Timur. Hal ini akan menjadi diferensiasi Greenfield dibandingkan dengan merek-merek susu lainnya, di mana peternakan sapi Greenfield ini berada di Malang itu sudah mampu menghasilkan 120.000 liter per harinya. Karena produksinya yang cukup banyak, maka Greenfield ini menyasar pangsa pasar yang lebih luas lagi dengan masuknya ke food service seperti restoran, coffee shop, hingga bakery. Nah, kanal utama yang disasar oleh Greenfield ini adalah suatu toko yang memiliki rak pendingin, di mana disinilah yang menjadi kendala bagi produk susu segar untuk masuk ke daerah-daerah, karena susu ini harus masuk ke lemari es supaya bisa bertahan lama. Namun hal ini bisa diatasi dengan penggunaan rak dingin yang semakin sering digunakan pada perkembangan industri di Indonesia. Kemudian untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai implikasi strategi marketing. Nah, untuk mencapai target pasar yang diinginkan, Greenfield ini di dalam dan di luar negeri akan bekerja sama dengan industri dan distributor besar seperti PT So Good Food dan juga PT Austasia Food. Sehingga di sini pihak PPIC dan produksinya bisa melaksanakan produksinya dengan baik.
Selain itu, perusahaan Greenfield ini juga mengekspor produknya ke sejumlah negara, di antara lain seperti Singapura, Vietnam, Hong Kong, dan juga Malaysia. Sejauh ini, porsi untuk pasar domestik masih 80% dan ekspornya sebesar 20%. Selain itu, Greenfield ini juga membuat produk barunya yang bersifat premium, di mana ia membuat Greenfield Fresh Jersey Milk. Nah, di sini menggunakan sapi Jersey, di mana merupakan jenis sapi perah pilihan yang berwarna coklat dan berukuran lebih kecil dibandingkan dengan sapi-sapi Holstein. Nah, sapi Jersey ini juga merupakan jenis sapi British yang di mana awalnya itu berasal dari Pulau Jersey, British Channel, atau di dekat perbatasan Inggris dan juga Prancis. Nah, kemudian di sini ia memiliki daya tahan tubuh yang lama dan sangat kuat, sehingga sangat jarang sekali terkena penyakit. Sehingga produk susu premium dari Greenfield ini mampu diproduksi dengan komposisi 100% susu segar dari sapi Jersey yang pada akhirnya mampu memberikan rasa creamy tersendiri yang berbeda dengan produk-produk Greenfield lainnya. Nah, Greenfield Jersey Milk ini didistribusikan di gerai-gerai besar dan beberapa toko online, di mana harganya dibanderol sekitar 35.000 per liternya. Untuk target market dari Greenfield ini sendiri, ia menyasar untuk kelas A dan kelas B. Namun, melihat pertumbuhan ekonominya Indonesia yang semakin membaik, maka Greenfield ini pun membidik kelas konsumen C, di mana komunikasi yang digunakan ke kalangan tersebut yaitu dengan menggunakan komunikasi yang fundamental, di mana susu Greenfield ini akan baik untuk digunakan oleh semua kalangan. Nah, perusahaan ini juga akan mengencarkan strategi komunikasi dengan konsumen, mulai dari level toko hingga media sosial yang sangat akrab dengan konsumen. Nah, mereka juga memastikan Greenfield ini akan menghasilkan kualitas susu yang baik dan juga berbahan baku segar dari peternakan Greenfield-nya langsung. Sehingga dipastikan orang yang mengonsumsi Greenfield ini pasti memperoleh kesehatan dan kalsium yang maksimal, karena 100% dibuat dari susu sapi segar. Kemudian yang ketiga, di sini kami akan membahas strategi di mana mengenai produk line dan juga produk mix. Kita tahu bahwa perusahaan susu ini menghasilkan berbagai macam produk yang berkaitan dengan produksi dan pasteurisasi susu seperti yogurt dan whipping cream. Sehingga produk yang dijual oleh Greenfield ini termasuk produk line karena kemiripan produknya dan juga jenisnya ini berupa masih dalam satu industri, yaitu industri minuman, dan juga produknya itu mayoritas terbuat dari susu. Kemudian produk Greenfield ini sangat beraneka ragam dan rasanya juga bermacam-macam. Namun mereka memiliki satu komitmen yang selalu ada di setiap produknya, yaitu di mana susu yang dihasilkan dari sapi perahnya ini berasal langsung dari peternakan, kayak gitu. Sehingga nanti susunya ini akan menimbulkan rasa yang fresh dan masih creamy pada saat dicicipi oleh konsumen tersebut. Nah, susu segar ini tersedia di berbagai macam rasa, seperti ada fresh milk atau whole milk atau full cream untuk anak-anak. Kemudian ada choco malt, di mana perpaduan susu segar dan perasa coklat. Kemudian ada susu rendah lemak, tinggi kalsium atau high calcium low fat. Dan juga ada susu skim tinggi kalsium, di mana high calcium skim milk yang sangat cocok untuk orang yang mau diet. Nah, selain itu, perusahaan ini juga memproduksi keju mozzarella yang tahan lama hingga 6 bulan. Di sisi lain, produk ini juga memisahkan produk susunya berupa gaji atau whey yang biasanya ada di susu itu dipisahkan, sehingga benar-benar yang diberikan kepada konsumen itu adalah murni susunya, kayak gitu. Nah, sehingga di sini benar-benar Greenfield ini memberikan kualitas susu yang sangat baik bagi konsumennya. Sehingga di sini kami tidak heran bahwa banyak sekali masyarakat yang tertarik untuk mengonsumsi Greenfield ini. Sehingga disinilah kedepannya Greenfield juga akan menerapkan strategi-strategi yang sangat berguna untuk memajukan produk Greenfield ini. Selanjutnya berbicara mengenai strategi identifikasi produk. Greenfield Dairy Company ini memiliki merek dan nama merek yang sederhana dan juga mudah diingat, yakni terdiri dari dua kata, Green dan Field, yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Saat ini, Greenfield ini bukan lagi menjadi merek yang asing dan juga merek yang baru di telinga kita, melainkan sudah dikenal sebagai penghasil susu dan olahan susu berkualitas tinggi yang sudah tersebar di banyak supermarket maupun di outlet-outlet enceran lainnya yang menjadi pelanggan tetap dari perusahaan Greenfield Company.
Nama merek Greenfield secara harfiah terdiri dari dua kata, yakni green yang memiliki arti warna hijau dan fields yang berarti padang atau lapangan. Sehingga Greenfields ini secara harfiah berarti lapangan hijau. Brand name ini sesuai dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, yakni berupa susu dan produk olahan yang mana susu tersebut dihasilkan oleh lebih dari 10.000 ekor sapi jenis Holstein dan juga Jersey yang diternak dan dipelihara di lapangan yang luas dan dipenuhi dengan rumputan hijau. Logo perusahaan ini didominasi dengan warna hijau dan memiliki makna nonverbal bahwa perusahaan ini sangat berkaitan atau berhubungan erat dengan lingkungan dan alam di sekitarnya. Warna hijau ini juga dipilih karena memberikan kesan perusahaan yang tenang dan juga segar. Logo perusahaan ini memiliki makna bahwa produk susu yang dihasilkan oleh perusahaan ini memiliki kualitas yang tinggi atau high quality yang diproduksi oleh ternak sapi yang sehat dan dipelihara dengan baik. Merek perusahaan ini juga memiliki perlindungan hukum, artinya tidak ada pihak yang dengan sengaja menggunakan logo tersebut nama merek yang sama, maka akan dikenakan denda. Jadi pihak-pihak yang sengaja menggunakan merek yang sama akan dikenakan denda karena memang sudah termasuk dilindungi. Greenfield Dairy Company ini juga memiliki brand loyalty yang tinggi yang tercermin pada adanya dominasi pangsa pasar. Di Indonesia sendiri, Greenfield memiliki beberapa pesaing seperti Cimory, kemudian Ultra Jaya, dan Frisian Flag untuk produsen susu segar dan juga olahan susu lainnya. Namun, Greenfield dapat mencapai pangsa pasar sebesar 57,1%. Di Indonesia, Greenfield ini berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi susu segar melalui berbagai program edukasi. Jadi melalui program-program ini, selain dia dapat meningkatkan penjualannya, dia juga dapat memperluas atau memperkenalkan merek Greenfield kepada masyarakat luas. Selain itu, Greenfield juga tetap menjaga produk perusahaan, mutu dan kualitas produk yang dihasilkan dan juga menjaga ketersediaan produk Greenfield ini pada berbagai outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita juga melihat bahwa strategi yang digunakan oleh Greenfield ini adalah terletak pada strategi komunikasinya. Jadi memang dia menyesuaikan bahasa komunikasi yang sesuai dengan kalangan masyarakat tertentu. Jadi misalnya dia sedang melakukan program edukasi di masyarakat dengan tipe golongan pendapatan rendah atau lower income, dia akan menyesuaikan penggunaan komunikasi yang fundamental, yang mudah dipahami, yang sesuai dengan kategori masyarakat tersebut. Berbicara mengenai kategori produk, Greenfield Dairy Company ini menggunakan kategori produk family brand yang artinya dia menggunakan satu merek tunggal untuk beberapa kategori produk. Jadi strategi ini digunakan dengan tujuan untuk memudahkan konsumen untuk mengingat dan juga mengenali berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa memang Greenfield ini tidak hanya menghasilkan satu jenis produk saja. Misalnya tidak hanya susu segar saja, tetapi juga berbagai produk olahan susu lainnya seperti yogurt dan juga susu dengan kategori lainnya. Beberapa merek produk yang berada di bawah naungan Greenfield Dairy Company adalah Greenfield Fresh Milk, kemudian Greenfield UHT, Greenfield Fresh Cheese, kemudian Greenfield Fresh Stirred Yogurt, Yogurt Drink, dan juga Greenfield Whipping Cream. Dapat dilihat bahwa meskipun memiliki sebanyak 6 merek untuk kategori produk yang berbeda, namun pada setiap merek dan tetap mengandung nama dan juga logo perusahaan Greenfield. Sama halnya dengan merek, semua kemasan pada produk Greenfield ini mengandung logo perusahaan. Hal ini digunakan untuk memudahkan konsumen untuk mengenali berbagai produk yang dihasilkan oleh Greenfield. Jadi beberapa lini produk itu semuanya mengandung logo pada kemasannya. Selain itu, Greenfield juga merancang kemasan yang menarik dan juga yang memiliki ketahanan yang kuat, mengingat Greenfield ini tidak hanya menyebarkan atau mendistribusikan produknya di berbagai daerah di Indonesia saja, tetapi juga mengekspor produk tersebut di berbagai negara lainnya, sehingga penting untuk menjaga ketahanan dari produk tersebut melalui rancangan kemasan produk yang durable atau yang kuat ya. Selain itu, mengingat produk yang dihasilkan oleh Greenfield ini adalah berupa produk makanan, susu olahan, sehingga di sini penting untuk menjaga kualitas produk di dalamnya sampai ke tempat tujuan. Jadi memang diperlukan kemasan produk yang tahan dan yang kuat yang untuk melindungi isi atau produk yang berada di dalam kemasan tersebut. Selain itu, strategi yang juga digunakan oleh Greenfield ini adalah merancang desain kemasan yang menarik sehingga dapat digunakan menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen untuk membeli atau mengonsumsi produk dari Greenfield.
Selain kemasan, proses labeling juga menjadi bagian penting dalam kegiatan operasi Greenfields. Pada setiap kemasan produk, Greenfields memberikan informasi terkait dengan kandungan gizi dan juga bahan yang digunakan untuk memproduksi setiap produk. Greenfields sangat menyadari pentingnya penyediaan informasi yang cukup pada kemasan ini dan selalu berusaha untuk menyediakan informasi mengenai produk yang cukup. Pada tahun 2021, Greenfields mengubah desain kemasannya dengan tema minimalis, rangkaian warna yang mengedepankan warna yang lembut dan juga menenangkan sesuai dengan gaya hidup yang modern dan juga yang karakteristik masyarakat di urban. Pada kemasan baru ini, Greenfields menempatkan logo secara diagonal dengan ukuran yang lebih besar dan mendominasi bidang utama kemasan. Tampilan kemasan baru ini mendapat respon yang positif dari konsumen melalui media sosial dan berhasil menampilkan luasnya rangkaian produk susu dan hasil olahan susu yang diberikan. Strategi bisnis yang digunakan oleh Greenfields sendiri yaitu terdapat dua. Yang pertama, strategi bisnis yang menggunakan distribusi secara langsung atau direct distribution channel, dan yang kedua yaitu strategi distribusi yang menggunakan jasa perantara atau disebut dengan marketing intermediary. Untuk direct distribution channel, seperti yang kita ketahui, Greenfields itu memiliki beberapa produk, misalnya seperti susu, yogurt, whipping cream, dan lain sebagainya. Nah, mereka langsung mengantarkannya kepada konsumen, baik itu konsumen B2B maupun B2C. Contohnya misalnya seperti ke retail, toko retail yang besar, langsung ke restoran, atau misalnya ke hotel, atau ke coffee shop, dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga, Greenfields sendiri di tahun 2020 bekerja sama dengan Power Commerce Asia. Nah, di sini mereka membuat namanya e-commerce Greenfields. Nah, apa sih e-commerce Greenfields ini? Sebenarnya ada 4 fasilitas di e-commerce Greenfields, tapi 2 di antaranya itu termasuk direct distribution channel. Nah, apa aja bentuknya? Bentuknya itu yaitu seperti web commerce dan social commerce, di mana dengan 2 fasilitas ini konsumen dapat langsung memesannya di e-commerce Greenfields. Kalau tadi direct distribution channel, yaitu di mana Greenfields langsung memberikannya kepada konsumen, mengirimkan atau mendistribusikan produknya kepada konsumen, selanjutnya disebut marketing intermediary, di mana ada pihak lain yang membantu proses distribusi ini. Apa saja sih yang dilakukan Greenfields dalam proses marketing intermediary ini? Nah, salah satunya yaitu ada pihak namanya distributor. Jadi distributor ini membantu PT Greenfields memasarkan produknya, menjual produknya. Pada tahun 2016 sendiri tercatat ada 13 distributor resmi Greenfields. Nah, kemudian ada yang terbaru nggak? Jasa atau ada terbaru nggak langkah-langkah dalam marketing intermediary ini? Nah, ada. Salah satunya itu di tahun 2020 bekerja sama juga dengan Power Commerce Asia, di mana Greenfields ini bekerja sama untuk dengan komunitas atau pelanggan setianya untuk memperluas jaringan penjualan melalui reseller platform. Nah, reseller platform ini tujuannya mereka pelanggan atau komunitasnya itu bisa menjadi official reseller dan menjual kembali produk-produk Greenfields. Nah, gitu. Jadi sebenarnya untuk reseller platform ini juga termasuk dari bagian e-commerce Greenfields, cuma dia jenisnya lebih ke marketing intermediary. PT Greenfields Indonesia sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia yang tidak hanya berhasil menjual produknya dan bertahan di Indonesia, tapi juga berhasil mengekspor produknya di luar Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tidak hanya produk-produk yang berkualitas atau produk-produk bervariasi, tapi juga bagaimana mereka, inovasi yang mereka miliki, serta distribusi yang mereka lakukan guna tetap berada pada fase perusahaan yang baik dan bisa menghasilkan profit gitu, dan bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 5, mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.